Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isya Kusmaniti dari kelompok 10 Praktikum Penelitian Operasional 2 pada modul 2 yaitu Network Analysis. Baik, pada modul 2 ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan yaitu masalah network analysis menggunakan dua software yaitu RStudio dan PomKM. Nah, di sini langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Di sini disuruh menentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G dalam satuan kilometer. Nah, di sini ada gambar rutenya, yang dimana di sini ada rute A ke B, itu dengan jarak 6 kilometer, yaitu A ke C itu 4 kilometer, B ke C itu 5 kilometer, B ke D itu 7 kilometer, B ke E itu 7 kilometer juga, lalu ada C ke D itu ada 8 kilometer, ada C ke E 7 kilometer, ada D ke E itu 6 kilometer, dan D ke G itu 4 kilometer. Lalu ada E ke G itu 5 kilometer, dan E ke F itu 4 kilometer, dan G ke F itu 4 kilometer. Nah, di sini saya akan menggunakan software RStudio dulu untuk menyelesaikannya. Baik, kita ke software yang pertama, yaitu RStudio. Nah, pada software RStudio ini kita menggunakan sintaks untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini saya sudah menuliskan sintaksnya. Yang pertama, itu ada install dan aktifkan package. Jadi, sebelum kita ke soalnya kita harus menginstal dan mengaktifkan package-nya terlebih dahulu yaitu iGraph untuk nanti menghasilkan grafiknya. Di sini langsung saja kita run. Lanjut ke soalnya langsung. Di sini kita pertama itu harus mendefinisikan simpul dan sisinya terlebih dahulu. Nah, tadi kan diketahui itu rutenya dari A ke G. Nah, di sini kita menuliskan dalam bentuk data frame yang dimana di sini from ini merupakan dari dan juga to ini untuk ke-nya, dan WX ini merupakan jaraknya. Saya di sini A ke B itu jaraknya 6, A ke C itu jaraknya 4, B ke C itu jaraknya 5, dan seterusnya. Terus, setelah itu, kita akan membuat grafik berarah, di mana di sini menggunakan sintak graph dari eh, data frame yang di atas. Lalu di sini kenapa true? Karena kita akan mencari jarak terpendeknya, dan di mana itu berarah. Jadi otomatis harus ada arahnya nanti atau panahnya. Nah, terus kita akan membuat plot atau grafiknya, di mana di sini ada untuk warnanya itu warna merah, terus ini ada ukurannya, dan juga ada ukuran untuk panahnya sendiri. Setelah itu, kita akan menghitung dan menampilkan jalur terpendeknya dengan menggunakan model dari network analysis yaitu yang shortest. Nah, di sini menggunakan sintaks shortest underscore path. Nah, terus nanti setelah itu kita akan menghitung dan menampilkannya hasilnya dengan cara menggunakan sintaks yang print ini. Jadi langsung saja di sini kita run semuanya. Nah, langsung dapat hasilnya di mana untuk jarak terpendek atau rute terpendek dari A ke G itu harus melewati itu A, C, E, dan G. Nah, dengan jarak terpendeknya itu adalah 16 kilometer. Lanjut, kita ke software yang kedua, yaitu PomKM. Baik, di sini saya sudah membuka software PomKM-nya. Nah, pada pertama ini kita pilih ke yang bagian modul, lalu kita pilih yang network. Nah, lalu kita ke new, lalu kita pilih yang shortest route. Nah, di sini titelnya kita tinggal ganti. Nah, untuk number of ini kita masukkan 12 karena tadi rutenya itu ada 12. Nah, untuk di tipe ini kita pilih yang directed karena dia tuh untuk menentukan jarak terpendeknya yang berarah. Jadi di sini harus cek kita cek oke.
Nah, di sini kita tinggal masukin rute-rutenya dari rute A ke B. Nah, di sini kena menggunakan angka. Jadi misalnya A itu 1, B itu 2. Nah, di sini langsung saja kita masukin rute sesuai yang ada di soal tadi. Nah, di sini sudah saya masukkan semua rutenya sesuai yang di soal tadi, yaitu rute 1 ke 2 itu adalah A ke B, itu ada 6. Terus 1 ke 3 itu A ke C, itu ada 4 jaraknya. Nah, dan juga seterusnya. Nah, di sini kita langsung saja pencet solve untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sesuai sama di RStudio tadi, yang dimana jarak terpendek atau rute terpendek dari A ke G itu sebanyak 16 kilometer. Itu adalah total jarak terpendeknya. Yang dimana dia melalui rute A ke C, lalu C ke D, dan D ke G. Baik, mungkin lanjut ke soal yang kedua. Baik, selanjutnya itu soal yang kedua, itu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Nah, angka pada garis itu menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini ada rutenya lagi, yang dimana di sini ada B ke A itu jaraknya 3, A ke C itu 3, B ke C itu 3, C ke D itu 3, dan juga yang lainnya. Nah, terus di sini disuruh menentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, karena di sini kita diminta untuk memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya dan mempertimbangkan keterbatasan jalan. Jadi di sini kita menggunakan model network analysis yang minimum spanning tree atau MST. Di sini langsung saja kita kerjakan menggunakan software yang pertama, yaitu software RStudio. Nah, sama seperti soal yang pertama, itu kita yang pertama kali itu akan mendefinisikan simpul dan sisi bobot dengan bobot. Dan mana di sini kita akan memasukkan datanya dalam bentuk data frame. Yang di sini ada from, to, sama wake. Yang begini merupakan jaraknya dalam satuan kilometer. Nah, yang benar di sini ada A ke B itu jaraknya 3 kilometer, A ke C 3 juga, B ke C 3, B ke E itu 10, B ke F itu 3, C ke D itu 3, dan C ke E itu 4, D ke E itu 12, dan juga seterusnya. Terus setelah itu kita akan membuat grafiknya dengan menggunakan data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini karena kita cuman memaksimumkan eh, rutenya, di mana di sini itu tidak perlu eh, jarak atau rute berarah. Jadi di sini kita menggunakan pulse. Terus setelah itu kita membuat plot untuk grafiknya untuk memvisualisasikannya. Nah, di mana di sini sama seperti soal yang pertama itu, kita akan membuat grafiknya di mana di sini ada warnanya, itu kita menggunakan warna merah, dan juga ada ukuran dari si panahnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung minimum spanning tree-nya, eh, di mana di sini ada alternatif Kruskal. Terus di sini juga ada plot MST untuk memvisualisasikannya. Terus juga di sini ada untuk menampilkan sisi untuk membentuk minimum spanning tree dan menghitung total bobotnya. Di sini langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini langsung muncul yang di mana rute untuk memaksimumkan rute perjalanannya itu ada rute A ke C yang dimana itu jaraknya 3, yaitu B ke C itu 3 juga, itu rute B ke F itu 3, rute C ke D itu 3, rute D ke E itu 3, dan rute E ke G itu 2. Yang dimana jarak minimumnya yang dihasilkan itu adalah totalnya itu 17 kilometer. Nah, lanjut ke software yang kedua yaitu PomKM. Pada bagian ini kita pilih modul lagi, yang bagian modul, lalu kita pilih yang networks. Nah, di sini kita pilihnya yang minimum spanning tree.
Di sini titelnya langsung ubah aja. Nah, untuk ini kita masukkan 12 karena tadi rutenya ada 12. Lalu oke. Nah, ini kita tinggal masukkan rute-rutenya tadi dan juga jarak-jaraknya. Kalau sudah kita masukkan, nah di sini juga kita menggunakan angka. Misalnya itu A, kita ganti dengan angka 1, B angka 2, dan C angka 3, dan juga seterusnya. Nah, di sini langsung saja kita pencet solve. Nah, di sini langsung muncul hasilnya, yang di mana di sini juga kita dapat lihat total atau jarak paling minimumnya itu adalah 17 km. Yang di mana di sini rute yang telah kita maksimumkan itu adalah rute 1 ke 2, 1 ke 3, dan 2 ke 6, 3 ke 4, lalu ada 4 ke 5, dan 5 ke 7. Atau di sini ada rute A ke B, rute A ke C, lalu ada rute B ke F, dan rute C ke D, lalu rute D ke E, ada rute E ke G. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya pada tugas mingguan kedua dari modul 2 ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.